Pematerian dari BNN tentang bahaya narkoba yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Suryana. Beliau lahir di Bandung tanggal 12 Juli 1966 dan setelah menempuh pendidikan S1, beliau bekerja di Dinas Hukum Kemenham, di Pemda Kabupaten Bandung Barat, di BNN Provinsi Jawa Barat, dan di BNN Kota Bandung. Ya, langsung dipersilakan kepada Bapak Eka. Terima kasih buat panitia MPLS yang ada di Sekolah Menengah Atas Negeri 1. Terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan pada kami BNN Kota Bandung untuk memaparkan tentang bahaya narkoba. Sebelumnya kami minta maaf atas kehadiran kami di sini karena memang ini adalah acara-acara buat anak-anak sekolah. Dan di antara kegiatan kami yang ada di BNN Kota Bandung adalah salah satunya adalah untuk memperkenalkan bahaya narkoba di lingkungan anak sekolah atau di dunia pendidikan. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Suryana, bekerja di BNN Kota Bandung sebagai Kasih Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mengawali materi, mungkin langsung aja ya kita ke materi karena waktunya ini sangat singkat dan harus kita sampaikan beberapa materi yang memang cukup banyak dan tidak akan bisa tersampaikan dalam 1 jam atau mungkin 2 jam karena di sini waktunya adalah singkat, maka yang mungkin yang akan saya sampaikan hanya beberapa tentang narkoba. Teman-teman atau anak-anak SMA Negeri 1 Bandung, sebetulnya bahaya narkoba ini adalah lebih besar dari bahaya COVID-19, di mana COVID-19 memakan korban yang cukup banyak. Padahal sebenarnya narkoba ini korbannya begitu lebih banyak daripada COVID-19. Bayangkan, dalam 1 hari aja bisa sampai 15-30 orang meninggal dunia karena mengkonsumsi atau penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau COVID mungkin yang meninggal saat ini masih 1 harinya kurang lebih daripada 10 orang. Tapi untuk bahaya narkoba ini 1 hari bisa mencapai 30 orang. Ini adalah data yang kita peroleh. Nah, teman-teman atau anak-anak SMA Negeri 1 Bandung, saya mengambil judul untuk pemateri ini adalah sehat dan produktif. Kenapa sehat dan produktif saya ambil? Karena sehat adalah sesuatu yang diberikan Allah untuk kita semua untuk melaksanakan segala berbagai aktivitas. Aktivitas kita kalau tidak sehat berarti tidak bisa melaksanakan semampu mungkin apa yang kita rencanakan. Kita tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa pergi kemana-mana, dan kita juga tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sekolah. Nah, oleh karena itu sehat ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena sehat adalah penunjang segala aktivitas yang ada pada diri kita untuk melaksanakan sesuatu hal yang baik. Ingat, sesuatu hal yang baik. Jangan sehat digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, ini adalah sehat untuk tidak memakai narkoba. Kemudian juga saya mengambil antiproduktif. Artinya produktif adalah segala sesuatu yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan sesuatu tersebut dengan lebih bermutu, dengan lebih bijaksana. Nah,
arti sehat dan produktif tanpa narkoba berarti sehat tanpa narkoba dan produktif juga tanpa narkoba. Hasilnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan untuk mencapai sesuatu atau mencapai cita-cita yang diinginkan atau cita-cita yang selama ini didambakan oleh adik-adik atau peserta MPLPS. Nah, adik-adik, sehat dan produktif ini adalah penting. Mengapa adalah penting? Ini untuk mencerdaskan kita, melangkah kita ke segala arah, berarti kita menggunakan hak hidup kita ini untuk sesuatu hal yang positif. Nah, kita menginjak ke materi tentang narkoba. Kita punya sesuatu atau punya aturan yang mengikat tentang narkoba ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, ini ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama, kenapa narkoba ini penting? Ini dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan IMTEK. Ini adalah tugas kami di BNN untuk melaksanakan dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang keduanya, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Nah, ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting, di mana tugas BNN adalah mencegah, kemudian melindungi, kemudian menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Ini adalah tugas kami, dan kami akan mendorong kepada berbagai instansi termasuk di dunia pendidikan, di lingkungan pendidikan, termasuk anak-anak sekolah yang ada di Kota Bandung. Dan ini juga adalah tugas kami untuk melindungi dari setiap kejahatan atau penyalahgunaan narkotika. Kemudian di lain pihak kita juga punya tugas untuk memberantas pengedaran gelap narkoba dan prekursor narkotika. Nah, ini di dalam tupoksi kita di BNN Kota Bandung, berikut di BNN pusat atau di provinsi, ini adalah salah satu tugas kami untuk memberantas peredaran gelap narkoba. Kemudian juga kita menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan atau pecandu narkotika. Ini juga fungsi ini adalah fungsi yang dijalankan sama kami karena kami ini adalah sebagai pelindung. Makanya di dalam undang-undang ini kita menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, penguatan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Ini adalah tugas-tugas kami yang kami laksanakan sebagai amanat dari negara untuk disampaikan kepada khalayak semuanya, termasuk di dunia pendidikan. Adik-adik yang saya cintai, Indonesia dalam darurat narkoba pada saat ini, dan ini adalah dicanangkan oleh Presiden kita bahwa Indonesia sekarang ini dalam darurat narkoba. Kenapa demikian? Ada beberapa faktor yang beberapa faktor yang bisa kita ketahui bahwa geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini karena negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau yang bisa dimasuki oleh pengedar narkoba atau jaringan-jaringan gelap narkoba, dan ini adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Kemudian kita juga
peredaran gelap narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa dan remaja, tetapi melainkan juga anak-anak. Anak-anak kita atau remaja-remaja kita ini adalah salah satu sasaran mereka yang pengedar narkoba ini menyasar di dunia pendidikan terutama. Karena disinyalir bahwa di dunia pendidikan ini lebih dari 20% anak-anak atau remaja-remaja yang terpapar dan terindikasi menyalahgunakan narkoba. Kemudian ada demografis kita yang sangat besar, di mana penduduk kita lebih dari 255 juta jiwa, menjadi pasar potensial bagi pengedaran gelap narkoba. Ini juga kita harus waspada. Siapa tahu di antara kita sekarang ini menjadi sasaran, menjadi potensial untuk pengedaran gelap narkoba. Nah, adik-adik, adapun kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai lebih dari 84 triliun rupiah dalam setiap tahunnya. Nah, ini juga mesti kita perhatikan. Seandainya uang yang kita atau uang yang sekarang ini disalahgunakan dengan narkoba segitu banyak, kalau misalkan dipakai dunia pendidikan, kemungkinan dunia pendidikan ini kita akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Bayangkan, di tengah-tengah kita masih ada juga orang-orang yang susah untuk melaksanakan pendidikan, susah untuk melakukan pendidikan karena terkendala dengan biaya dan segala macamnya. Nah, misalkan kalau penyalahgunaan narkoba yang mencapai triliunan ini kita gunakan untuk sekolah, untuk pendidikan, kemungkinan pendidikan kita akan lebih sejahtera. Kemudian di satu pihak juga sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba. Nah, kita ketahui bahwa di dunia cetak atau di dunia maya kita sering melihat bahwa ada beberapa orang yang dihukum mati karena menyalahgunakan atau terjerat dengan kejahatan narkoba. Tetapi di lain pihak juga ada beberapa yang telah terhukum tapi mereka ini tidak dilaksanakan secara segera untuk melakukan jerat hukum, terutama hukuman mati. Kemudian di lain pihak juga modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Narkoba sebagai mesin pembunuh massal jadinya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat angka prevalensi yang ada di Indonesia di tahun 2019 ini bekerja sama dengan penelitian atau Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI dengan BNN, disinyalir angka prevalensi nasional tahun 2019 ada pernah pakai narkoba ini adalah 2,40%. Ini setara dengan 4.534 jiwa untuk penduduk di usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Ini cukup miris juga kalau kita lihat angka seperti ini. Kemudian juga ada setahun pakai. Ini adalah 1,80% atau sekitar 3.400.000 jiwa dari penduduk yang berumur 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau dihitung-hitung atau dirata-ratakan dari 180 orang dari 10.000 ini adalah pernah terpapar atau memakai narkoba dalam 1 tahun. Adik-adik yang saya hormati dan saya cintai, sebetulnya kalau kita lihat perkembangan narkoba saat ini, kita cukup miris. Kenapa cukup miris?
Karena narkoba ini disinyalir jenisnya aja beratus-ratus ribu. Mungkin kita yang tidak ketahui ada beberapa jenis narkoba yang baru. Disinyalir bahwa ada 890-an sekian narkoba jenis baru di dunia. Dan ada juga jenis baru yang sudah beredar di negara kita, sekitar ada 76 jenis narkoba baru. Nah, narkoba baru ini kemudian dicatat dalam lampiran Permenkes. Ini kalau enggak salah ada 71 yang masuk di kategori narkoba jenis baru. Ada beberapa jenis lagi yang memang belum masuk di Permenkes berikutnya. Tapi ini adalah hal-hal yang kita pasti waspada, karena jenis-jenis narkoba yang baru ini adalah jenis yang tidak bisa dijerat hukum karena belum masuk di Permenkes atau dimasuk di peraturan perundang-undangan. Nah, ini agak kesulitan kita untuk menjerat hukumnya. Adik-adik, kalau kita berbicara tentang narkoba, sebetulnya ini ada dua permasalahan narkoba. Yang pertama adalah permasalahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah peredaran gelap narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini adalah salah satu tugas kami untuk memberikan edukasi kepada setiap orang, termasuk edukasi di lingkungan pendidikan. Pencegahan adalah membangun kemampuan ketahanan diri masyarakat, termasuk ketahanan diri kita sendiri dari pengaruh buruk, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk menolak atau imun terhadap pikiran-pikiran kita tentang narkoba. Ini adalah pencegahan. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian teman-teman kita yang dekat, kemudian juga keluarga, kemudian juga lingkungan, kemudian juga masyarakat luas yang ada di lingkungan kita. Nah, tentang pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar menjadi imun dan mempunyai daya tangkal yang kuat untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Ini adalah tugas kami juga. Di samping melaksanakan pencegahan, kita juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga di tugas kami juga ada salah satu yang namanya rehabilitasi. Bidang rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan pecandu narkotika atau narkoba dari penyakit ketergantungan atau kecanduan narkoba supaya kembali hidup sehat dan produktif. Seperti judul yang tadi saya katakan di awal. Kemudian juga di bidang pemberantasan, jaringan untuk mengungkap dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Ini adalah tugas-tugas kami di BNN Provinsi Jawa Barat maupun BNN Kota. Dari beberapa tugas tersebut, ada mungkin beberapa hal yang mesti adik-adik ketahui bahwa intervensi program kegiatan kami ini adalah menyangkut perluasan kegiatan-kegiatan untuk kemasyarakatan. Salah satunya tadi adalah di bidang rehabilitasi. Di bidang rehabilitasi ini untuk pelayanan rawat jalan bisa, untuk layanan rawat inap, kemudian ada juga pasca rehabnya, kemudian juga ada beberapa rumah damping yang bekerja sama dengan kita untuk menyelamatkan pengguna-pengguna atau orang-orang yang telah kecanduan dan direhabilitasi di tempat kita. Ini adalah program kami dan program kami ini adalah gratis. Jadi siapa aja yang teman-teman atau adik-adik di tetangganya atau mungkin keluarganya atau siapa aja yang untuk menjalankan rehabilitasi, silakan datang ke kantor kami langsung atau ke BNN, baik BNN Provinsi Jawa Barat maupun BNN Kota.
kita akan rehabilitasi orang tersebut dengan dengan layanan, bisa layanan rawat jalan, bisa juga layanan rawat inap. Silahkan adik-adik yang punya tetangga, punya teman atau saudara yang terpapar penyalahgunaan narkoba, kita ada salah satu kegiatan atau fungsi kita di rehabilitasi. Kemudian juga ada di pemberantasan juga yang perlu kita ketahui atau adik kita ketahui, bahwa pemberantasan ini adalah untuk menutup atau penyelidikan, pengejaran dan penangkapan peredaran gelap narkoba. Hal ini penting, kenapa? Di Kota Bandung ternyata peredaran gelap narkoba ini cukup tinggi juga. Hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita camkan bahwa BNN juga punya tugas untuk menyelidiki dan punya tugas untuk penyelidikan, pengejaran dan penangkapan bandar-bandar narkoba atau peredaran gelap narkoba. Nah, adik-adik yang saya cintai, banyak dari teman-teman kita yang menanyakan atau apa sih narkoba itu, banyak sekali yang nanyakan. Ada dua versi tentang narkoba ini. Ada yang nyebutnya adalah narkoba, juga ada yang nyebutnya adalah nafsa. Tapi itu dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, bahan adiktif. Ini adalah singkatan dari narkoba. Ini ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, narkotika itu apa sih? Kalau kita lihat di undang-undang tersebut atau di Undang-Undang 35 Tahun 2009, narkotika itu ada definisinya yang khusus, tetapi banyak juga definisi-definisi yang diutarakan atau diungkapkan oleh banyak peneliti atau banyak ahli-ahli tentang narkoba ini. Kalau di Undang-Undang 35 tahun 2009, definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jenis-jenis narkoba ini adalah banyak sekali, tetapi di Indonesia atau di undang-undang atau di peraturan kita, jenis narkoba atau narkotika ini digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama ini digunakan untuk atau dalam pengobat, tidak boleh digunakan untuk pengobatan, tetapi hanya untuk imtek aja, untuk ilmu pengetahuan. Ini banyak jenis-jenisnya. Golongan 1 ini sekitar ada 280 sekian. Ini adalah golongan 1. Kemudian juga ada golongan 2. Ini digunakan dalam rangka pengobatan alternatif dan ilmu pengetahuan. Nah, golongan ini juga golongan 2 ini juga berbahaya karena ini untuk pengobatan aja diatur sedemikian rupa. Jangan sampai dipakai pengobatan yang hanya menyembuhkan, untuk sesuatu yang tidak tidak berkelanjutan. Digunakan dalam pengobatan hanya alternatif saja. Kalau misalkan ada obat lain, mungkin bisa digunakan obat lain. Nah, ini golongan 2. Kemudian ada golongan 3, ini digunakan untuk pengobatan. Nah, inilah yang mungkin dokter-dokter kita untuk memberikan resep dari golongan 3 ini. Adik-adik, kemudian ada psikotropika, ini juga digolongkan menjadi beberapa golongan. Ada 4 golongan psikotropika, ada golongan 1 dan golongan 2. Ini juga golongan 1 dan golongan 2 udah termasuk dalam kelompok narkotika di Undang-Undang 35 tahun 2009.
Nah, ada golongan 3 juga, ini digunakan dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan. Contohnya banyak sekali kalau kita berbicara tentang narkotika ini atau obat-obatan yang ada di luar sana. Kemudian juga ada golongan 4, ini gunakan dalam pengobatan juga, tapi dengan resep dokter. Ada juga yang dijual bebas di kalangan pengusaha, misalkan ada di apotek-apotek, kemudian di kios-kios. Ini juga ada bahan-bahan adiktif lainnya yang bisa menyebabkan kecanduan. Nah, ini juga harus hati-hati karena banyak sekali bahan adiktif yang beredar di beberapa warung-warung atau di beberapa toko-toko yang bisa kita beli tanpa dengan resep dokter. Nah, ini adalah harus kita waspada seperti itu. Ada juga yang mungkin kebiasaan merokok, kebiasaan miras, atau inhaler, pengisap gitu, mengisap lem seperti itu. Nah, ini juga berbahaya karena ini dapat menyebabkan kecanduan. Adik-adik yang saya cintai, ada beberapa efek yang efek kalau kita menggunakan penyalahgunaan narkoba ini. Ada efek penyalahgunaan zat narkoba ini yang disebut dengan stimulan. Kemudian juga ada efek dari penggunaan narkoba ini, efeknya adalah depresan. Kemudian juga halusinagen. Nah, ini efek-efek jenis-jenis narkoba yang dipakai atau disalahgunakan oleh pengguna yang menyalahgunakan. Ada jenis-jenis narkoba yang pengaruhnya itu sangat kental. Salah satunya adalah stimulan. Ini adalah jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan aktivitas meningkat seperti over gitu. Nah, ini adalah stimulan ini cukup berbahaya karena kalau kita tidak mengindahkan dari jenis-jenis narkoba yang berbahaya ini, kemungkinan kita akan terjerat dengan penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba stimulan ini banyak sekali. Di antaranya adalah kokain, crack, amfetamin atau tipe stimulan ATS. Kemudian juga beberapa yang sudah kita kenal seperti sabu, ekstasi, dan segala macamnya. Kemudian juga ada jenis-jenis narkoba dan pengaruhnya. Yang kedua yaitu depresan. Ini adalah jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Orang bisa mengantuk, tenang rasa, nyeri, dan stres. Nah, biasanya kalau kita ketahui adik-adik, jenis depresan atau jenis narkoba yang mempengaruhi kerja otak ini adalah salah satunya memperlambat aktivitas tubuh. Kalau misalkan ada suatu kejadian di kita, taruhlah ada satu kebakaran. Nah, orang yang kebakaran itu akan mengalami sakit yang sangat-sangat sakit gitu. Nah, ini adalah contoh dari narkoba jenis depresan untuk memperlambat atau menahan sakit. Ini ada beberapa jenis narkoba yang bisa memperlambat kerja otak atau memperlambat aktivitas tubuh. Yang tadinya nyeri bisa jadi tidak nyeri. Kemudian juga ada jenis pengaruh dari narkoba ini adalah halusinagen. Nah, ini halusinagen ini dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi atau pikiran dan di lingkungan kita menjadi sesuatu yang berbeda. Artinya kalau kita mengalami halusinasi, sesuatu yang nyata itu akan terlihat berbeda. Seperti itu. Ini adalah jenis-jenis narkoba yang
berada di atau beredar di negara kita. Ini juga harus waspada, seperti contohnya halusinogen ini adalah dari ganja atau kanabis. Ini ganja ini halusinogennya cukup tinggi juga, dan ini banyak dipakai oleh orang-orang yang menyalahgunakan. Di Indonesia itu cukup banyak. Ada jenis-jenis juga yang beredar atau ditemukan di beberapa tempat, seperti ada jamur. Ini juga jamur yang sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh kita. Ini adalah jamur yang sering disalahgunakan orang-orang untuk menjadi play, halusinasi, kemudian juga menyebabkan distorsi juga untuk penggunaan atau mengkonsumsi jenis narkoba yang ada di lingkungan kita, seperti jenis jamur yang memang sudah kita kenal dipakai untuk penyalahgunaan narkoba ini. Adik-adik yang saya cintai, mungkin kita sampai di sini karena waktunya hanya 20 menit, tetapi sebenarnya banyak sekali hal-hal atau bahaya narkoba ini yang bisa saya sampaikan, tetapi karena waktunya hanya 20 menit dan kemungkinan tidak bisa disampaikan secara menyeluruh, mungkin hanya sampai di sini aja. Kalau misalkan nanti adik-adik atau siapa aja teman-teman di sekolah yang ingin mengetahui lebih banyak tentang narkoba atau bahaya narkoba, silahkan hubungi kami, BNN Kota Bandung atau BNN Provinsi Jawa Barat. Kita akan selalu instan untuk bekerja sama dengan dunia pendidikan dan dunia-dunia lainnya. Hal yang kita punya fungsi atau hal-hal yang kita punya kegiatan di BNN Kota Bandung, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan. Silahkan adik-adik bisa datang ke kami langsung atau bersurat ke kami untuk melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Itu aja mungkin pesan-pesan dari kami, BNN Kota Bandung. Salam sehat, salam produktif, hidup 100% di era new normal dengan tidak atau tanpa menggunakan narkoba. 100% hidup sehat tanpa narkoba. Selamat siang dan selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan selamat menempuh ajaran baru, dan selamat juga buat adik-adik yang baru masuk di sekolah. Jangan lupa, jangan pernah memakai narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.